Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Filsafat Hukum Islam akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hubungan Hukum dan Etika dalam Diskursus Filsafat Hukum Islam, yang diampu oleh dosen Muhammad Iqbal Juliansyah Shen, SSY, MH. Kami yang beranggotakan Vicky Wulan Permata Aji, Herawati Majid, Nafiuddin Faiz, dan saya sendiri, Misbahus Surur. Ya, untuk poin yang pertama yaitu pengertian hukum dan etika. Etika merupakan cabang dari aksiologi filsafat tentang nilai, yang secara khusus mengkaji nilai baik dan buruk dalam pengertian sesuai dengan nilai kesusilaan. Etika menyiratkan bias makna seperti diartikan sebagai norma atau nilai-nilai yang menjadi pegangan seseorang atau masyarakat dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan di mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Herawati Majid. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pola hubungan hukum dan moral. Yang pertama, hukum merupakan bagian dari satu sistem ajaran moral. Yang kedua, hukum merupakan derivasi dari prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah moral umum. Yang ketiga, ada persinggungan atau titik singgung antara kaidah hukum dan kaidah moral. Selanjutnya, fungsi moral terhadap hukum. Moral terhadap hukum mempunyai 5 fungsi. Adapun yang pertama, moral berfungsi sebagai landasan etik bagi pembentuk kaidah hukum. Sebagai landasan etik, nilai-nilai moral menjadi dasar kebijakan untuk membentuk kaidah-kaidah hukum baru dan untuk memperbarui kaidah-kaidah hukum yang berlaku karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan tingkat perkembangan masyarakat. Yang kedua, moral merupakan sumber hukum. Artinya, kaidah-kaidah moral dapat menjadi sumber bagi pembentuk kaidah-kaidah hukum. Implementasinya, moral sebagai sumber hukum dilakukan melalui penetapan perbuatan-perbuatan yang tidak baik secara moral menjadi perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan kriminal. Di samping itu, perbuatan-perbuatan yang tidak sah secara moral tidak boleh ditetapkan sebagai perbuatan yang ilegal atau kriminal. Yang ketiga, moral merupakan sarana untuk menguji evaluasi keberadaan kaidah hukum. Mengevaluasi suatu kaidah atau aturan, sudahkah memenuhi kualifikasi moralitas untuk disebut sebagai hukum atau belum? Dan mengevaluasi kaidah hukum itu telah memenuhi kualifikasi hukum yang adil atau hukum yang baik dalam perspektif moral. Yang keempat, moral menjadi rujukan justifikasi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang tidak ada dasar hukumnya atau tidak jelas dasar hukumnya. Yang kelima, kesadaran moral masyarakat dapat menunjang kepatuhan masyarakat kepada aturan-aturan hukum, khususnya aturan-aturan hukum yang sejalan dengan kaidah moral. Selanjutnya, fungsi hukum terhadap moral. Yang pertama, mentransformasikan kaidah moral yang bersifat individual menjadi kaidah hukum yang bersifat kolektif untuk mengatur masyarakat. Transformasi kaidah moral menjadi kaidah hukum dilakukan melalui proses legislasi. Perbuatan-perbuatan yang bersifat immoral ditransformasikan menjadi perbuatan melawan hukum atau perbuatan kriminal. Kaidah moral yang ditransformasikan ini menjadi kaidah hukum perdata, misalnya perbuatan mengingkari janji, pelanggaran prinsip iktikad baik, perbuatan merugikan kepentingan orang lain. Adapun contoh kaidah moral yang ditransformasikan menjadi kaidah hukum pidana itu meliputi pembunuhan, perkosaan, pencurian, dan perzinahan.
Kemudian yang kedua, memperkuat kedudukan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah moral dalam kehidupan personal dan sosial, khususnya nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah moral yang ditransformasikan menjadi kaidah hukum. Upaya memperkuat nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kaidah moral dilakukan melalui proses penegakan hukum yang berjalan secara efektif dan efisien. Penegakan nilai-nilai, prinsip, dan kaidah hukum ini bersumber dari kaidah-kaidah moral yang berjalan efektif dan efisien, bukan hanya berimplikasi kepada kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tetapi juga mendorong ketaatan masyarakat terhadap kedudukan nilai-nilai, prinsip, dan kaidah moral berlandaskan kesadaran diri. Kemudian yang ketiga, hukum dapat membentuk moralitas baru dalam kehidupan masyarakat guna menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial. Pembentukan moralitas baru ini dilakukan melalui penetapan perbuatan-perbuatan yang tidak bersumber kepada kaidah-kaidah moral, menjadi perbuatan yang dilarang, yang disertai ancaman sanksi pidana tertentu. Misalnya saja, perbuatan dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak. Banyak sekali warga negara yang tidak mengetahui bahwa dia punya kewajiban hukum untuk mendaftarkan diri ke kantor pajak guna mendapatkan NPWP. Hanya sebagian kecil warga negara yang menyadari bahwa dia punya kewajiban moral untuk mendaftarkan diri ke kantor pajak guna mendapatkan NPWP. Selanjutnya yang keempat, hukum melembagakan model pertanggungjawaban moral yang berlandaskan prinsip indeterminisme sebagai dasar pertanggungjawaban hukum. Dalam perspektif moral, hanya perbuatan seseorang yang dilakukan secara bebas dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari orang lain yang dapat dinilai sebagai perbuatan baik atau buruk. Artinya, perbuatan yang dilakukan seseorang secara bebas dan tanpa paksaan adalah perbuatan yang secara sadar dipilih untuk dilakukan untuk pelakunya. Dan karena itu, jika perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang salah, ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan itu. Nah, dari model pertanggungjawaban moral ini, kemudian dijadikan sebagai dasar pertanggungjawaban hukum. Asasnya, tiada hukuman tanpa kesalahan. Kesalahan dalam hukum pidana dapat berupa kesengajaan yang esensinya bahwa terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatan terlarang yang dilakukannya, dan berupa kealpaan yang secara konsensual bermakna adanya kelalaian atau ketidakhati-hatian dalam diri seseorang ketika melaksanakan suatu kegiatan yang merugikan orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.